Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aufaika Pratama, NIM 2022-53089. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal 1, yaitu dengan judul Penggunaan Framework COBIT pada perancangan tata kelola teknologi informasi studi kasus program studi teknik lingkungan UIN Ar-Rani, Banda Aceh. Latar belakang, program studi teknik lingkungan di Fakultas Sains dan Teknologi Banda Aceh menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam era digital yang berkembang pesat, TI telah menjadi faktor kunci yang mendukung operasional, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendukung pelajaran. Teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam jumlah besar, yang sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kerangka kerja COBIT yang diakui secara internasional digunakan untuk merancang tata kelola TI yang efektif. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengontrol TI dengan tujuan mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu kerangka COBIT. 1. Pendahuluan. Kerangka kerja COBIT ini dirancang untuk membantu organisasi, termasuk institusi pendidikan, dalam mengelola dan mengontrol penggunaan teknologi informasi. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa TI digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan nilai tambah. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar COBIT. COBIT berfokus pada 3 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, menyelaraskan TI dengan kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efisien. Yang ketiga, yaitu mengelola resiko, mengidentifikasi dan meminimalkan resiko. Selanjutnya, yaitu tujuan pengendalian atau control objectives. Yang pertama, yaitu evaluasi direct dan monitor atau EDM. Mengarahkan tata kelola TI dan mengevaluasi kinerja serta manfaatnya. Yang kedua yaitu Align, Plan and Organize atau APO, mengatur strategi dan perancangan TI. Yang ketiga yaitu Build, Acquire and Implement atau BAI, mengembangkan dan mengimplementasikan solusi TI. Yang keempat yaitu faktor desain. Framework ini mempertimbangkan berbagai faktor desain seperti strategi perusahaan, ukuran organisasi, dan peran TI dalam organisasi. Yang kelima yaitu manfaat implementasi COBIT. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, memaksimalkan efektivitas penggunaan TI, meningkatkan keamanan informasi. Selanjutnya kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya pengelolaan resiko yang lebih baik. Yang keenam yaitu langkah implementasi. 1. Identifikasi kebutuhan dan analisis, menentukan sejauh mana framework ini dapat diadaptasi untuk organisasi tertentu. Selanjutnya, studi literatur, mempelajari penelitian terkait untuk memahami praktik terbaik. 3. Pengumpulan data dan pengelolaan dan pengolahan, mengumpulkan data primer untuk menyusun tata kelola TI yang sesuai. Selanjutnya yaitu jurnal kedua yang berjudul Audit Sistem Informasi, aplikasi absensi ini pada internasional teknologi menggunakan framework COBIT 5.
tahun 2023. Latar belakang sistem absensi ini merupakan komponen penting di berbagai lembaga, baik di perusahaan, pabrik, rumah sakit, maupun sekolah, yang digunakan sebagai penunjuk kehadiran dan pembuatan laporan kehadiran di INL atau International Technology. Sistem absensi telah mengalami digitalisasi melalui aplikasi Just Login yang memungkinkan karyawan untuk melakukan selfie sebagai bukti kehadiran di tempat kerja. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya peringatan jika karyawan terlambat hadir. Kelebihan lainnya adalah memudahkan pengajuan cuti yang langsung terhubung kepada Human Resource Development atau HRD, serta adanya histori foto dan lokasi absen untuk memonitoring yang lebih akurat. Untuk evaluasi dan memastikan keefektifan sistem ini, audit sistem informasi dilakukan dengan framework COVID-5. Framework COVID adalah kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID membantu organisasi dalam mengelola dan meningkatkan tata kelola dengan menyediakan standar dan panduan untuk mengoptimalkan kontrol TI. Berikut adalah elemen utama dari framework COVID-5 yang diterapkan dalam audit sistem informasi absensi pada INL International Technology. 1. Yaitu EDM. Domain ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang tepat, di mana manajemen melakukan evaluasi, pengarahan, dan pemantauan terhadap strategi TI. Yang kedua, APO. Domain ini berfokus pada penyelarasan antara kebutuhan bisnis dan TI. Di sini, perencanaan serta organisasi diterapkan untuk mengoptimalkan sumber daya TI dalam bertujuan bisnis. Selanjutnya, BAI, Build, Acquire, and Implement. Domain ini mencakup proses untuk membangun atau mengakuisisi solusi TI dan mengimplementasikannya untuk mendukung proses bisnis dalam konteks sistem informasi. Domain ini mengelola layanan yang terbaik oleh TI kepada pengguna, termasuk respon terhadap permintaan layanan dan insiden. Untuk sistem absensi, DSS mencakup pengelolaan permintaan absen dan dukungan insiden terkait seperti mengatasi masalah aplikasi absensi yang sering digunakan oleh karyawan. Selanjutnya, MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Domain ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja TI dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam audit sistem absensi, MEA berperan penting untuk mengukur efektivitas sistem dalam mengelola data kehadiran karyawan dan memastikan adanya mekanisme evaluasi yang teratur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.